وأسرارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه. هذا الباب مع البابين بعده هو مقصود الكتاب وهو طويل منتشر جدا وأنا أشير إلى مقاصده مختصرة في فصول يسهل حفظه وضبطه إن شاء الله تعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi utawi bab kang nomor 4. Al-babur rabi utawi bab kang nomor 4 fi adabi muallimil Qur'ani iku tetep ing dalem mertelaaken tata kramane wong kang mulang Al-Qur'an. Fi adabi muallimil Qur'ani iku tetep ing dalem nerangaken utawa mertelaaken tata kramane wong kang mulang Al-Qur'an. Wa muta'allimihi lan wong kang belajar Al-Qur'an. Wa muta'allimihi lan wong kang belajar Al-Qur'an. Hadzal bab utawi iki bab wa muta'allimihi lan wong kang belajar Al-Qur'an. Hadzal bab utawi iki bab ma'al babaini dalam sertane bab loro. Ma'al babaini dalam sertane bab loro. Ba'dahu ing dalam sawise hadzal bab. Ba'dahu ing dalam sawise hadzal bab. Huwa ya hadzal bab. Huwa ya hadzal bab maksudul kitab iku perkara kang den sejo kitab. Maksudul kitab iku perkara kang den sejo kitab. Wa huwa utawi hadzal bab wa huwa utawi hadzal bab tawilun iku dawa. Tawilun iku dawa muntasyirun tur gumelar. Tawilun iku dawa muntasyirun tur kang gumelar jiddan kelawan temenan. Jiddan kelawan temenan wa ana utawi ingsun. Wa ana utawi ingsun usyiru aw isyarah sapa ingsun. Usyiru aw isyarah sapa ingsun ila maqasidihi maring pira-pira nggon sejone hadzal kitab. Hadzal bab. Ila maqasidihi maring pira-pira nggon sejone hadzal bab. Mukhtasyiratan haling ringkes fi fusulin ing dalam pira-pira fasal. Ila maqasidihi maring pira-pira nggon sejone hadzal bab mukhtasyiratan haling ringkes fi fusulin ing dalam pira-pira fasal. Liyashula supaya gampang. Bisa liyashala. Liyashula supaya gampang hifdhuhu apa ngafalaken hadza. Hifdhuhu apa ngafalaken hadza wa dabtuhu lan malanggeri hadza. Wa dabtuhu lan malanggeri hadza. Insyaallah mun ngrasakaken Allah subhanahu wa taala. Jadi bab yang nomor 4 adalah menjelaskan tentang tata cara bagi orang yang belajar Al-Quran.
membahas tentang adab-adab tata krama bagi orang yang mempelajari Al-Qur'an, wa muta'allimihi, dan orang yang belajar Al-Qur'an. Jadi bab yang keempat ini menjelaskan tentang akhlak atau adab bagi muallim Al-Qur'an, bagi orang yang mengajari Al-Qur'an, dan juga menjelaskan tentang adab-adab akhlak tata krama yang menjelaskan tentang muta'allim Al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an. Hadzal bab ma'al babaini ba'dahu wa maksudul kitab. Bab ini, bab yang keempat ini, ma'al babaini, serta dua bab setelahnya. Jadi ada bab yang keempat, kelima, dan yang keenam. Ini huwa maksudul kitab, tujuan inti dalam kitab tibyan ini. Jadi ada 3 bab yang termasuk maksudul kitab, tujuan inti mempelajari kitab at-tibyan. Yang pertama yang keempat, fi adabi muallimil Qur'an wa muta'allimi. Bab selanjutnya itu menjelaskan adab hamilul Qur'an, tata krama akhlak bagi orang yang menghafalkan Al-Qur'an, akhlak bagi orang yang mempelajari Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an. Dan yang keenam adabul qiraah, adab atau akhlak tata cara untuk membaca Al-Qur'an. Jadi ada 3 bab yang ini termasuk maksudul kitab, tujuan inti dalam mempelajari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an. Juga beliau melanjutkan pembahasannya, wa huwa tawilun muntashirun jiddan. Bab yang keempat ini, bab yang menjelaskan adabi muallimil Qur'an, menjelaskan tentang tata krama orang yang mempelajari Al-Qur'an, tata krama orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Ini tawilun, sangat panjang. Jadi pembahasan yang nomor 4 ini nanti sangat panjang. Muntashir jiddan, di samping panjang juga luas. Jadi pembahasannya sangat meluas. Jadi bab yang keempat ini menjelaskan tentang adab muallimil Qur'an, orang yang mengajari Al-Qur'an, dan adab orang yang belajar Al-Qur'an. Sehingga saking pentingnya pembahasan ini, saking pentingnya beliau meletakkan khusus dan juga merupakan maksudul kitab. Tujuan inti mempelajari kitab At-Tibyan ini adalah agar kita itu tahu akhlak atau tata krama kita menjadi muallimil Qur'an itu seperti apa. Atau akhlak tata cara kita menjadi muta'allimil Qur'an itu seperti apa. Orang yang belajar Al-Qur'an itu gimana? Akhlaknya seperti apa? Tata kramanya seperti apa? Dan ini oleh beliau penjelasannya sangat lebar dan luas. Tapi wa ana usyiru ila muqassidihi mukhtasaratan fi fusul. Sekalipun pembahasannya luas dan panjang, tapi kata beliau agar lebih memudahkan kepada kita tentang tujuan-tujuan dalam bab yang keempat ini, beliau itu memberikan jalan kepada kita untuk di bawah nanti ada penjelasan berfasal-fasal. Jadi fasal itu di bawahnya bab. Jadi bab baru di situ ada fasal, ada pembahasan-pembahasan yang khusus. Lah karena apa kok masih diberikan fasal-fasal secara ringkas? Tujuannya agar kita mudah untuk menghafalnya, agar kita nanti mudah untuk mempelajarinya. Nah, itu. Jadi tujuan inti dari mempelajari kitab At-Tibyan ini adalah agar kita tahu akhlak kita seperti apa menjadi muallimil Qur'an, menjadi guru Al-Qur'an. Karena
Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Karena sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang mengajari Al-Qur'an. Nah ini. Jadi untuk kita mencapai gelar khairukum itu ada tata cara, ada tata krama kita agar kita sesuai dengan yang diharapkan hadis dari Rasulullah SAW berupa khairukum man ta'allamal Qur'an. Orang yang belajar seperti apa sehingga mendapatkan khairukum, sebaik-baiknya di antara kalian. Yang pertama, awwalu ma yambagi utawi kawitani perkara. Faslun ay hada faslun utawi iki fasal. Faslun ay hada faslun. Utawi iki ku fasal. Awwalu ma utawi kawitani barang utawa kawitani perkara yang bagi kan sayuk japa ma. Awwalu ma utawi kawitani perkara yang bagi kang sayuk japa ma. Lil mukri'i kedue wong kang maca akan Al-Qur'an. Maksudnya muallim Qur'an, orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Lil mukri'i kedue wong kang maca akan Al-Qur'an. Wal qari'i lan wong kang maca Al-Qur'an. Ini muta'allim. Ini menjelaskan tentang adabnya muallim Quran dan adab muta'allim Quran. Orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Wal qari'ilan wong kang maca Al-Quran. Ayyak sida iku yen to nejo sapa mukri wal qari. Ayyak sida iku yen to nejo sapa mukri wal qari bidzalika kelawan mengkono-mengkono qiraatul Quran. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono qiraatul Quran. Ridullah ing ridhone Allah. Ridullah ta'ala ing ridhone Allah ta'ala. Qala dawu sapa Allah ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru lan ora den perintah sapa jin lan menungso. Wa ma umiru lan ora den perintah sapa jin lan menungso illa liya'budullaha angin supaya nyembah sapa jin lan menungso Allah ing Allah. Illa liya'budullaha angin supaya nyembah sapa jin lan menungso Allah ing Allah, menyembah mukhlisin hale kang murni akan kabeh atau hale kang ikhlas kabeh. Mukhlisin hale kang ikhlas kabeh atau hale kang murni akan kabeh. Lahu maring Allah ad-dina ing agama. Lahu maring Allah dina ing agama hunafa'a hale pira-pira kang condong. Hunafa'a hale pira-pira kang condong wa yuqimu lan jumenengaken sapa jin lan menungso melaksanakan wa yuqimu lan jumenengaken sapa jin lan menungso as-shalata ing salat. Di samping melaksanakan salat wa yu'tu lan paring sapa jin lan menungso az-zakat ing zakat. Wa yu'tulan paring sapa jin lan menungso az-zakat ing zakat. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa yuqimus shalah. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa itu zakat. Semuanya itu adalah dinul qayyimah. Dinul qayyimah iku agama kang jejeg.
Dinul qayyimah iku agama kang jujur. Surat Al-Bayyinah. Jadi keharusan bagi orang yang mengajar Al-Qur'an dan orang yang belajar Al-Qur'an itu awwalu ma yanbaghi lil muqri wal qari. Yang pertama kali atau keharusan yang wajib ditata bagi orang yang mengajarkan Al-Qur'an, bagi orang yang belajar Al-Qur'an, muallim dan muta'allim. Yang pertama adalah ayyaqsida bidzalik ridallah. Tujuan mengajinya, tujuan belajar, tujuan mengajari Al-Qur'an itu tiada lain hanya untuk mencari terhadap ridho Allah. Nah, ini. Jadi pertama harus kita tanamkan ketika kita belajar Al-Qur'an dan juga kita mengajarkan Al-Qur'an, tujuannya harus mencari ridho Allah. Artinya apa? Ada niat khusus. Jadi saya membaca Al-Qur'an niat mencari ridho Allah. Itu. Nah ini. Jadi pentingnya niat ketika kita melaksanakan semua amaliyah itu menunjukkan akan ada hasil nanti ketika kita melaksanakan hal tersebut. Jadi setiap perbuatan yang di situ disertai dengan adanya niat yang baik, maka itu akan membekas pada hati kita. Saru fi qalbi nur. Jadi ketika orang itu selalu melafadzkan niat yang baik ketika melaksanakan suatu perbuatan, maka dia akan mendapatkan pahala dan juga dia itu akan berpengaruh, ada cahaya dalam hatinya. Itu adalah pentingnya niat. Jadi niat itu ibarat surat kita atau alamat kita, tujuan kita mau baca itu apa tujuannya. Agar tujuan yang kita baca itu sampai kepada intinya. Dan itu dengan adanya niat. Misalnya banyak dalam Al-Qur'an itu dari asrornya, banyak rahasia-rahasia yang ada dalam Al-Qur'an. Ketika membaca surat ini akan menjadi ini, ketika membaca ini akan seperti itu, ya. Misalnya ketika membaca surat Waqiah, ya, di antara rahasia-rahasia itu adalah diberikan kekayaan. Dan juga sebenarnya inti dari surat Waqiah itu hanya menjelaskan tentang hari kiamat. Jadi kalau kita hanya membaca surat Waqiah, tujuan hanya meminta rezeki, tujuan hanya minta kaya, maka hanya kaya yang kita dapat. Pahala yang baca itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Artinya apa? Yang pertama ketika kita membaca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an setiap hari kita, ketika mau berangkat di kamarnya masing-masing, usahakan ada niat. Yang pertama adalah mencari ridho Allah. Ketika sudah ridho Allah kita capai, maka yang lain itu akan ikut. Nah, itu. Makanya awwalu ma yanbaghi lil muqri wal qari. Yang pertama yang harus ditanamkan bagi jiwa seorang santri khususnya bagi muallim dan muta'allim itu harus ada qasdu, ada niat ketika membaca Al-Qur'an adalah tujuannya mencari ridho Allah. Juga ada dalam Al-Qur'an ketika membaca surat ini maka dianjurkan ketika bangun rumah misalnya, atau menempati rumah baru, itu juga dianjurkan membaca surat Al-Baqarah. Jadi di antara keistimewaan surat itu ada tersendiri, ada hal-hal yang khusus. Ketika kita punya rumah misalnya, rumah baru, lantainya 10, misalnya. Lantainya tuh nggak ada bangunannya, cuma berlantai tuh.
Lah kita ingin menempati rumah baru itu, maka dianjurkan bagi kita untuk dibacakan Al-Qur'an di situ dan ada khusus membacakan surat Al-Baqarah. Itu. Dan banyak rahasia-rahasia yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi banyak penemuan-penemuan orang yang non-Islam itu dari Al-Qur'an. Cuma kita fokus membaca saja. Andaikan kita mempelajari isi dalam Al-Qur'an itu, banyak yang kita capai. Ya. Misalnya dalam Al-Qur'an ada al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, ya. Itu sebenarnya menjelaskan nanti di hari kiamat itu, ya, semua anggota tubuh kita itu akan berbicara. Tangan kita akan berbicara, ya. Itu. Wa tashhadu arjuluhum, juga kaki-kaki kita akan menjadi saksi apa amalia apa yang kita perbuat ketika kita berada di dunia. Ini malah oleh orang-orang yang non-Islam ini diteliti, ya, dikaji secara mendalam, sehingga di situ menimbulkan bahwa dalam anggota tubuh kita itu bisa berbicara. Jadi tangan kita itu oleh orang-orang barat itu diartikan bahwa tangan kita, kaki kita itu semuanya bisa bicara. Coba, semua hal-hal yang berbau teknologi sekarang, ya, ketika diteliti oleh orang-orang yang non-Islam, jadi ini yang menemukan adalah bukan orang Islam, malah orang-orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, hanya mempelajari terjemahannya saja. Ya. Bahwa di situ diteliti al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Bahwa tangan itu sebenarnya bisa bicara. Kalau kita mengartikan ayat itu nanti di hari di kiamat. Malah oleh orang-orang yang non-Islam itu dikaji secara mendalam bahwa tangan kita itu semuanya bisa bicara. Buktinya sekarang, ya, semua hal-hal yang seperti misalnya HP, ya, ya, ini semuanya ada fingerprint, paham kan? Jadi untuk membuka HP itu ada istilahnya fingerprint, sidik jari. Ini juga menunjukkan wa tukallimuna aydihim. Tangan itu bisa bicara. Kita misalnya masuk ke apartemen atau masuk ke perumahan atau absensi, semuanya sekarang pakai fingerprint. Artinya tidak usah absen secara manual. Hadir. Abdullah hadir misalnya. Abdul Aziz hadir, ya. Itu dulu, ya. Ya. Itu zaman azali sudah. Tapi orang-orang barat menemukan hal seperti itu sangat bagus sebenarnya. Adanya fingerprint, ya. Jadi ketika masuk perkantoran ada absen, itu nggak usah ngisi absen, ya. Nggak usah ngisi absen nama dicontreng, ya. Itu zaman jahiliyah itu, ya. Ya. Sekarang sudah perkembangan zaman sudah luar biasa. Ini di mana? Ini pengambilan ayatnya adalah al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Bahwa tangan itu sebenarnya bisa bicara, bukan hanya lisan kita, tapi tangan itu bisa bicara. Contohnya apa tangan itu bisa bicara? Banyak, ya. Seperti sidik jari itu merupakan tukallim sudah. Bahwa tangan itu bisa bicara. Ya. Ketika kita membuka aplikasi, ya, dan itu membutuhkan fingerprint misalnya, tidak usah kita hal-hal yang lain sudah, ya. Banyak. Nah ini kalau kita ingin mengkaji Al-Quran itu sangat mendalam, ya. Kita hanya sebagai penikmat, ya. Mereka yang menemukan, kita yang menikmati, ya. Setidaknya, ya, kita juga harus mengkaji isi Al-Quran, karena yang punya Al-Quran itu kita sendiri, bukan mereka, ya. Itu. Jadi pentingnya membaca Al-Quran.
menghayati isi dalam Al-Quran seperti itu. Ya. Jadi apa yang tidak ada dalam Al-Quran semuanya ada. Kejadian-kejadian mulai zaman dulu sampai sekarang itu semuanya tertulis dalam Al-Quran. Itu. Oleh karena itu, bahkan Al-Quran berjanji, ya, Rasulullah, Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Iqra', aqra'a yuqri'u. Ya. Jadi kalau kita teliti aqra'a yuqri'u, ya, itu kan mazid, ya. Itu dengan penambahan hamzah. Itu faedahnya adalah tasdik, membenarkan, ongguan bahwa fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an, akan terjadi sungguhan ketika kita istiqomah membaca Al-Qur'an, akan memberikan syafaat nanti li ashabi, ya, bagi teman-temannya, maksudnya orang yang mempelajari Al-Qur'an. Namanya teman itu harus kita selalu barengi, kemana-mana ya harus bawa Al-Qur'an. Itu. Jadi pentingnya kita mendalami Al-Quran tidak hanya sebatas membaca saja. Kita kembangkan sampai kita menemukan hal-hal yang asing dan itu muncul dari Al-Quran. Itu. Jadi yang pertama kali bagi orang yang mukri dan al-qari itu adalah qasdu. Ada niat khusus, yang pertama adalah mencari ridho. Banyak ayat-ayat Al-Quran menjelaskan ketika baca ini akan kaya, ketika baca ini akan tampan, banyak, ya. Ketika baca ini akan menjadi cantik misalnya, banyak, ya. Itu. Jadi untuk mencapai seperti itu tidak cukup dengan membaca saja, harus dikaji, ya, diteliti, ditelaah. Ya, itu. Cari di tafsir-tafsir yang lain. Itu. Dan ini sesuai dengan dahulunya Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Jadi Allah itu memang menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Beribadah kepada Allah. Tapi ibadahnya al-mukhlisin dengan ikhlas. Ya. Ikhlas itu merupakan sesuatu yang inti dalam amaliyah. Diceritakan bahwa an-nasu kulluhum halka illal amilun. Juga wal amilun kulluhum halka illal alimun, ya. Juga al alimun kulluhum halka illal mukhlisun. Itu. Wal mukhlisun ala khatarin azim. Jadi semua manusia, amaliyahnya, semua manusia itu akan binasa, ya. Akan binasa kecuali al-amilun, kecuali orang yang beramal baik, ya. Ketika beramal baik, dia itu punya jariyah, ya. Punya amal ibadah, ya. Dan itu nanti akan diberikan di hari kiamat. An-nasu kulluhum halka illal amilun. Yang pertama adalah orang yang amil, orang yang berbuat baik. Ya. Ini pun masih halka, masih akan binasa. Illal alimun, kecuali orang yang alim, beramal tapi juga disertai dengan pengetahuan. Ya. Lawal alimun juga halka, illal mukhlisun. Ya. Kecuali orang-orang yang ikhlas. Lah orang yang ikhlas pun ini ala khotorin azim. Masih ada keraguan, masih ada kekhawatiran yang luar biasa. Yang ikhlas pun ini masih khawatir, ya. Ikhlas itu maksudnya ya tidak, kita beramal itu tidak ada tujuan apapun. Tujuannya hanya satu, yaitu mencari ridho Allah. Bukan hanya ingin dipandang agar dinilai santri yang baik, tidak. Dinilai menjadi orang dipandang agar supaya diambil menantu misalnya. Ya. Ya. Jadi tujuannya adalah mencari ridho itu Allah.
Jadi annasu kulluhum halka illal amilun wal amilun kulluhum halka illal alimun. Ya. Yang beramal pun juga akan binasa kecuali bagi orang yang alim. Ya. Beramal tapi tidak punya ilmu, percuma amalnya. Ya. Makanya ibadahnya orang bodoh, misal orang bodoh yang beribadah 1000 kali sholat, itu lebih baik lagi orang yang alim hanya sholatnya 2 rakaat saja. Ya. Jadi orang yang alim 2 rakaat dan orang yang bodoh sholatnya 1000 atau 10.000 rakaat, ini jauh pahalanya lebih baik orang yang alim. Ya. Karena orang yang alim itu orang yang tahu ilmu itu tahu tata cara tumakninahnya seperti apa. Kalau orang yang bodoh mungkin hanya secara formalitas saja 1000, 10.000. Cuma isinya kok kosong. Iktidalnya, tumakninahnya, nah itu. Jadi ibadahnya 1000, ibadahnya orang bodoh itu, ya, itu tidak ada gunanya. Ketika dibandingkan orang yang alim yang beribadah 2 rakaat. Tapi orang yang alim yang tahu ilmu ibadahnya 1000 itu luar biasa. Ya. Artinya apa? Ketika amaliyah kita itu disertai dengan ilmu, pengetahuan, ya, maka itu ada nilai lebih. Nah, itu. Wal alimun kulluhum halka. Yang berilmu pun beramal dan berilmu ini juga akan binasa. Kecuali illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas kita ibadahnya wis ndak mau dan juga tidak ingin mendengarkan ucapan orang lain. Yang penting sholat, yang penting ibadah, tujuannya mencari ridho Allah. Bukan hanya ingin dicatat agar supaya menjadi santri yang terkenal. Ya. Itu pentingnya niat. Jadi semua ibadah kita, semua hal-hal yang mubah, ya, ketika kita didasari dengan niat, maka itu akan menimbulkan pahala. Makan itu hal yang mubah, ya. Boleh. Sampai tidak makan 10 hari itu tidak masalah. Ya. Ya. Itu hal yang mubah. Ya. Artinya tidak ketika tidak makan haram. Ya, tidak. Ya. Jadi hal yang mubah. Tapi hal yang mubah itu ketika kita niati dengan baik. Makan agar supaya ketika sholat nanti berjamaah agar kuat misalnya. Makannya niati untuk agar supaya kuat ketika belajar, ketika sekolah. Ini makannya akan mendapatkan pahala. Ya. Sama ketika sampean semua berangkat ngaji dari kamarnya masing-masing. Kalau di situ ada niat yang lebih, ya, maka setiap langkahnya kalian semua itu akan diberikan pahala haji dan umroh. Jadi pahalanya orang yang menghadiri majelis ilmu seperti sampean ini, setiap langkahnya itu diberikan pahala seperti pahalanya haji dan umroh. Ya. Kalau kita tidak bisa haji, misalnya kondisi kurang memadai misalnya, wis ngaji toh itu sudah. Ya, setiap hari ngaji. Ya. Itu setiap langkah kita akan tercatat sebagai orang yang haji dan umroh. Haji sekarang sulit, masih nunggu 40 tahun lebih. Ya. Kalau daftarnya umur 40, ya tinggal kalikan 40, tambahkan 40, dan umurnya nanti 80 tahun. Nah, kalau kita tidak mampu haji, wis kita istiqomah ngaji, ya, dan maka setiap langkah kita itu akan tercatat sebagai orang yang haji dan umroh, ya, itu. Jadi pentingnya niat itu yang pertama ketika kita belajar dan mengaji Al-Quran itu adalah mencari ridho Allah, ya. Dan itu sesuai dengan dahulunya Allah, kita manusia dan jin, ya, semuanya itu diciptakan oleh Allah, tujuannya untuk menyembah kepada Allah, tapi menyembahnya mukhlisin, ya. Harus ikhlas, tidak ada tuntutan, ya. Tuh.
Dan juga Allah memerintahkan wa yuqimus shalah, melaksanakan sholat. Wa yutuz zakat, dan juga menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Ya, kalau kita sudah melaksanakan ibadah kepada Allah dengan ikhlas dan juga melaksanakan yuqimus shalah, melaksanakan menunaikan sholat, zakat, dan itu kita berada dalam agama yang lurus, ya, yaitu agama Islam. Ya. Itu. Jadi pentingnya niat. Setiap hal yang mubah kalau kita didasari dengan niat, maka akan memberikan kita pahala. Makanya dalam kaidah itu pertama kali yang dibahas adalah masalah niat. Innamal a'malu binniyat. Yang dibahas pertama kali itu tentang masalah niat. Karena memang niat itu adalah min usulil Islam, di antara pokok-pokok agama Islam. Yang membedakan antara agama yang lain itu tentang masalah niat. Makanya ada istilahnya niatul mukmin khairun min amali. Ya. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Ya. Dan wa amalil munafik khairun min niyatih. Ya. Dan amalnya orang munafik itu lebih baik daripada niatnya. Jadi sebaliknya antara orang mukmin dan orang munafik. Kalau orang yang mukmin itu niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang yang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Bukan berarti kita hanya niat saja tapi tidak beramal. Pokok niat, ya, yang karena niatul mukmin khairun min amali. Ya, itu memahami hadisnya setengah-setengah. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Wis saya niat ngaji, tapi ada di kamarnya. Jangan seperti itu. Ya. Sama dengan kita makan. Coba, ketika waktunya makan, saya niat makan, misalnya. Kenyang apa tidak? Ya. Tidak akan merasakan kenyang. Sama, ketika kita ada niat juga disertai dengan amal. Bukan berarti hanya niat saja. Ya. Itu. Karena apa? Karena setiap sesuatu yang didasari dengan amal, ya, ketika orang mukmin yang di situ amaliyahnya disertai dengan amal, maka saru fi qalbihi nur. Ya. Maka dalam hatinya itu ada cahaya, ya, yang akan memberikan dia itu pahala yang luar biasa. Ya. Jadi bukan berarti kita hanya niat saja. Ya. Tatalah niat kita dengan baik, tapi di situ harus disertai dengan amal. Ketika kita berangkat sekolah, ketika kita mau makan, ketika kita mau tidur, niati ibadah. Saya mau tidur, niat ibadah kepada Allah agar supaya nanti tahajud lebih awal. Seperti itu. Tidurnya selama tidur kita itu tercatat orang yang ibadah. Ya. Tapi harus ada tempatnya. Waktu ngaji saya mau niat tidur untuk ibadah kepada Allah. Waktunya ngaji, ya. Itu yang salah. Artinya apa? Setiap sesuatu baik yang sunat ataupun yang mubah, ketika ada niat maka itu ada nilai lebihnya, ada niatnya. Itu karena itu yang membedakan antara orang Islam dan orang-orang yang non-Islam. Karena niat itu adalah min usulil Islam, di antara pokok-pokoknya agama Islam. Ya. Makanya dalam kaidah itu yang pertama kali ditulis adalah innamal a'malu binniyat. Ya. Bukan masalah al-umur bil maqasid al-adam muhakkama, itu belakang. Yang pertama adalah an-niyat, ya. Karena penting, ya. Jadi ketika kita berangkat sekolah, niat mencari ilmunya Allah. Nawaitu ta'alluma li ila'i kalimatillah. Jangan hanya menunggu di tempat dalam sekolah saja. Jadi pentingnya niat yang harus kita tanamkan sejak dini, ya, agar supaya amaliyah kita itu akan berbuah pahala. Wa fi sahihain, ing dalam hadis sahih loro an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
innamal a'malu binniyat. Innama angin pastine al amalu utawi sahih piro-piro amal. Innamal a'malu angin pastine utawi piro-piro utawi sahih piro-piro amal binniyati iku kelawan niat. Wa innamal a'malu angin pastine utawi sahih piro-piro amal binniyati iku kelawan niat. Wa innamalan angin pastine likulli imri'in iku kedue saben-saben wong. Likulli imri'in iku tetep kedue saben-saben wong ma utawi perkara nawa kang niat sapa wong ing ma utawi perkara nawa kang niat sapa wong ing wa hadzal hadis utawi ikilah hadis min usulil Islam iku saking pira-pira pokoke agama Islam. Wa hadzal hadis utawi ikilah hadis min usulil Islam iku saking pira-pira pokoke agama Islam. Nah ini. Jadi disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat ya. Amal itu bisa dianggap sah itu tergantung niatnya ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap orang itu sesuai dengan niatnya. Jadi kalau kita niat itu mondok kita mencari ilmunya Allah, maka pulang ya kita mendapat ilmunya Allah. Kalau kita mondok itu inginnya agar mudah mencari pekerjaan, maka kita hanya mendapatkan hal-hal dunia saja. Akhiratnya enggak akan kita capai. Tapi kalau kita niati mencari ilmu kita hanya dengan mencari ridha Allah, dunia itu akan ikut. Man aradal ilm fahuwa fa'alaihi bil man arada dunya fa'alaihi bil ilmi ya. Kalau ingin dunia itu harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi juga. Kalau kita ingin akhirat pun juga harus dengan ilmu. Wa man aradahuma, kalau ingin dunia dan akhirat kita ingin capai dua-duanya, maka juga harus dengan ilmu. Dengan ilmu. Itu. Makanya harus ditata dengan baik. Niat kita itu hanya mencari ridho Allah. Dan niat kita itu lillahi kalimatillah, menegakkan agamanya Allah. Oleh karena itu, kita dari sekarang harus menata niat. Ya. Setiap langkah kita mulai dengan niat. Mau minum kita niati. Ya. Pakai baju, niati yang baik. Makan niat yang baik. Maka setiap yang kalian makan, setiap kalian yang kalian minum ini akan memberikan berkah nanti. Ya itu. Jadi bukan hanya sekedar kenyang saja. Makan tapi makannya misalnya 4 piring. Ya. Tidak masalah. Ya. Tidak masalah 4 piring. Ya. Yang penting ada tempatnya. Ya. Kalau wadahnya cuma cukup 1 piring, jangan banyak-banyak. Ya. Gitu. Tapi kalau yang 3 piring, 2 piring, itu kita niati dengan baik, ya, maka pahalanya luar biasa. 1 talam misalnya. Ya. Makannya sendiri tapi satu talam. Ya. Niat yang baik, dimakan semua. Tidak masalah. Ya. Tapi setelah makan nanti tidur, niati. Niat mau tidur agar supaya sekolah nanti kuat. Iya, dapat pahala tidurnya. Ya. Tapi lihat kondisi, ya. Waktunya sekolah jangan niat tidur. Waktunya ngaji jangan niat tidur. Waktunya tidur niati yang baik. Ya. Waktunya sekolah, waktunya ngaji, maka niati ngaji dengan baik. Niati. Jadi setiap langkah kita ketika ngaji itu semuanya dipahala seperti pahalanya orang yang haji dan umroh. Ya. Kalau kita setiap hari berangkat dari kamarnya masing-masing, ya, dari awal tahun, apalagi yang mondoknya sudah 5 tahun, berarti kita 5 tahun lebih sudah haji dan umroh. Ya. Jadi luar biasa. Ya. Itu. Oleh karena itu, marilah kita untuk selalu istiqomah menjalankan semua perintahnya Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberi keistiqomahan oleh Allah. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa qarabati lana fi dinina Ya Al-Fatihah. Alhamdulillah.